Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan kami di dalam ibadah spesial Jumat Agung, di mana di seluruh dunia saat ini kita semua sedang merayakan akan kasih Bapa Surgawi yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia datang ke dalam dunia untuk mencari yang terhilang dan menyelamatkan kita semua. Melalui kasih dan pengorbanannya, maka dia memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Saya berharap seluruh sidang jemaat dalam keadaan baik, sehat, dan selalu haus akan firman Tuhan. Dan kami percaya saudara akan diberkati di mana saja saudara berada. Karena janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya bahwa lawatan Allah akan terjadi bagi setiap saudara. Saudara akan mengalami perjumpaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau hadir bersama dengan kami di dalam satu peristiwa sejarah yang terbesar, di mana Engkau rela untuk menyerahkan tubuh dan darah-Mu, terpaku, tergantung di atas kayu salib. Curahkan darah-Mu yang kudus untuk menebus setiap dosa, kutuk, sakit, penyakit, dan pelanggaran kami. Karena itu sungguh dengan hati yang bersyukur kami berdoa supaya ibadah ini boleh sungguh-sungguh menjamah setiap hidup kami dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang sebentar kami dengar bersama-sama. Haleluya, setiap kita katakan amin. Nah, tema khotbah pagi ini adalah sudah selesai, tetelestai. Kita akan baca dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, sungguh kita patut mengucap syukur tiada henti-hentinya akan apa yang Tuhan telah perbuat bagi setiap kita. Dia yang adalah Allah yang Maha Kudus, karena kasih-Nya yang besar, Dia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Dia rela untuk memberikan segala sesuatu, tubuh, jiwa, roh, dan raganya dipersembahkan buat setiap kita, supaya kita bisa diselamatkan. Karena itu kita patut mengucap syukur dengan tiada henti atas segala perbuatan Allah yang ajaib yang dinyatakan kepada dunia dan juga kepada kita saat ini. Karya yang terbesar yang akan dikenang sepanjang kehidupan ini. Di atas kayu salib, di puncak karyanya yang agung, Dia berkata, sudah selesai, tetelestai, dan Ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, apa makna dari sudah selesai? Yang pertama, Tuhan Yesus telah menang. Dia telah berhasil menyelesaikan misi dari Bapa. Itulah tujuan utama kenapa Dia hadir di tengah dunia ini. Dia tidak mau atau Dia tidak punya rencana untuk mendirikan agama apapun. Kristen, Katolik, no. Dia datang untuk menyelesaikan masalah yang utama, yaitu setiap manusia adalah dosa. Agama semua baik Bapak Ibu, tetapi sikap hati yang penuh dengan dosa, dia tidak mampu untuk melakukan hukum-hukum Allah. Karena itu harus ada seorang juru selamat, harus ada seorang pengantara
Dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia telah menyelesaikan dengan tuntas misi yang datang daripada Allah. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu, demikian kita semua adalah murid-murid Yesus karena kasih karunia. Kita pun harus menang atas dunia ini. Kita harus tuntas juga menyelesaikan pertandingan iman ini. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itulah panggilan kita yang utama. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, tetap tenang. Karena Tuhan beserta kita. Sudah selesai. Yang kedua artinya, Tuhan sudah tuntas menebus dosa dan kutuk kita. Dia sudah menguduskan kita. Dia sudah membenarkan kita. Dia sudah memerdekakan kita dari dosa. Jadi kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Karena itu demi nama Tuhan yang sudah berkorban, berhenti untuk bermain-main dengan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Kita bukan lagi milik dunia, tapi kita milik Tuhan karena dialah yang menebus kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bernoda. Karena itu demi nama Tuhan. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, kalau saudara masih bisa mendengar firman Tuhan ini, demi kasih Kristus, berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Berhenti untuk mencintai dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jangan pernah berharap kepada dunia ini. Seperti saya katakan minggu yang lalu, dunia ini memang tidak bisa diharapkan. Tapi kita punya pengharapan pada dunia yang baru di mana Kristus akan memerintah. Saudara, Tuhan sudah tuntas dalam menebus dosa dan kutuk kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia lagi. Karena itu sekali lagi jangan pakai kemerdekaan ini untuk kehidupan dalam dosa. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah selesai, artinya Tuhan pasti menjamin keselamatan kita. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tuhan tidak ada bersama dengan kita, tapi Roh-Nya ada bersama dengan kita. Saya katakan jangan mati tanpa kepastian. Tuhan sudah menjamin kita. Tuhan sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Keselamatan yang Dia kerjakan 100% dijamin. Karena itu sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini. Karena sudah ada jaminan. Kenapa orang takut? Karena tidak ada jaminan. Kenapa orang takut? Karena tidak pasti. Tetapi di dalam Yesus yang sudah mati buat setiap kita, Tuhan menjamin dimeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sambut Paskah kali ini melalui kematian dan kebangkitan Kristus dengan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Oke, baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi kepada setiap kami. Kami tidak puas untuk menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman.
Tuhan sudah selesai. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Semuanya tepat. Kami bersyukur buat korban-Mu yang mulia. Karena itu ajar kami untuk hidup juga penuh dengan kasih dan pengorbanan. Pimpin kami Roh Kudus untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berikan hati yang penuh belas kasihan karena ada banyak orang yang perlu keselamatan. Bukan diri kami saja. Pakai setiap kami dari latar belakang apapun. Karena kami percaya Roh Kudus ada pada kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan tetap memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.